Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini adalah hari pertama kita bertemu untuk membahas materi sejarah pada semester pertama. Semester kedua, bukan semester pertama. Semester kedua, ya. Nah, di akhir semester pertama waktu itu kita sudah bahas tentang masa pemerintahan Orde Baru sampai dengan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, kemudian ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan kemudian diserahkan kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini adalah presiden pertama pada masa reformasi, ya. Pemerintahan B.J. Habibie itu berlangsung hanya 1 tahun saja, yaitu mulai tahun 1998 sampai 1999. Nah, tindakan-tindakan B.J. Habibie setelah beliau menjadi presiden yang pertama adalah membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang berasal dari berbagai elemen dan kekuatan seperti ABRI, partai politik, unsur daerah, golongan intelektual, serta lembaga swadaya masyarakat. Kemudian menetapkan atau membuat undang-undang multipartai ya dalam pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Jadi tentang partai politik ini ya ada perubahan pada masa Orde Baru hanya ada 2 partai ditambah 1 Golkar, sedangkan kebijakan B.J. Habibie itu adalah melaksanakan sistem multipartai. Dan yang ketiga adalah tentang Timur Timur, ya, menyetujui pelaksanaan referendum di Timur Timur karena ada keinginan dari masyarakat Timur Timur dan juga tuntutan dari dunia internasional tentang masalah di Timur Timur. Dan kemudian diadakan referendum, ya, pemungutan suara untuk menentukan bagaimana nasib rakyat Timur Timur selanjutnya. Nah, ternyata hasil dari referendum itu adalah 79 penduduk Timur Timur ini memilih merdeka dari Indonesia dan 21% tetap memilih menjadi bagian Indonesia. Maka dengan keputusan ini akhirnya Timur Timur lepas dari Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah membebaskan tahanan politik dan tokoh-tokoh ex-PKI yang telah ditahan sekitar 30 tahun. Yaitu setelah peristiwa G30 SPKI, banyak tokoh-tokoh politik, ya, banyak tokoh-tokoh PKI, kemudian anggota PKI yang ditangkap oleh pemerintah Orde Baru, kemudian ada juga para aktivis politik yang berani mencetuskan kritikan terhadap pemerintah Orde Baru itu ditahan pada masa Orde Baru, dan pada masa Habibie itu dibebaskan oleh Bapak Habibie. Nah, kemudian pemerintahan B.J. Habibie berakhir setelah diadakannya pemilu tahun 1999 dan kemudian setelah itu MPR memilih presiden dan ternyata pencalonan Habibie sebagai presiden ditolak akibat salah satu faktornya akibat dari masalah Timur Timur, lepasnya Timur Timur. Kemudian yang terpilih menjadi presiden adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau kita kenal sebagai Gus Dur yang menggantikan B.J. Habibie yang menjalankan pemerintahan seharusnya selama 5 tahun 1999 sampai 2004. Tapi ternyata di tengah jalan tahun 2001 B.J. Habibie dipecat sebagai presiden oleh MPR. Nah, pada masa Habibie ini, Presiden Habibie mempunyai berbagai kebijakan, yaitu diantaranya adalah ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Kemudian polisi juga dipisahkan dari militer. Dan yang kedua adalah menerbitkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak sipil penganut anggota Konghucu dan memperbolehkan diadakannya perayaan Imlek di Indonesia. Kemudian penghapusan Departemen Penerangan yang dianggap menjadi penghalang bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kemudian mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Ya. Kemudian dalam bidang politik luar negeri, Presiden berusaha melakukan diplomasi ke luar negeri secara intensif.
Salah satunya adalah kembali menjalin hubungan dengan Israel. Nah, banyak tindakan-tindakan Presiden Gus Dur itu yang dianggap nyeleneh, ya, seperti pembubaran dinas sosial, pembubaran Departemen Penerangan, kemudian hubungan dengan Israel dan sebagainya, menyebabkan akhirnya timbul pertentangan, ya, antara Gus Dur dengan DPR, yang kemudian menyebabkan Gus Dur mengeluarkan dekret presiden, ya, yaitu membubarkan DPR, tapi dekret presidennya dianggap tidak sah. Maka kemudian Gus Dur diberhentikan menjadi presiden dan kemudian diganti oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri, yang menjalankan pemerintahan selama 3 tahun, ya, 2001 sampai 2024. Apa yang dilakukan oleh Megawati adalah pertama membentuk kabinet gotong royong. Yang kedua adalah membentuk Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga adalah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, karena korupsi di Indonesia itu sudah merajalela, sudah mendarah daging, harus ditumpas sampai akarnya. Maka Megawati membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Memberikan status otonomi khusus terhadap Provinsi Aceh. Ya, dan melakukan privatisasi BUMN.